Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ardi. Saya yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam tutorial online mata kuliah manajemen kinerja pada tutorial online semester ini. Bapak Ibu, pada pertemuan sesi pertama ini pokok-pokok bahasannya adalah tentang tantangan manajemen kinerja Bapak Ibu. Kemudian ada sub pokok bahasannya adalah manajemen kinerja sebagai suatu sistem. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja. Nah, pada pertemuan yang pertama ini Bapak Ibu diharapkan bisa yang pertama menjelaskan manajemen sebagai suatu sistem dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen kinerja. Yang kedua, Bapak Ibu juga diharapkan bisa menjelaskan pengertian manajemen kinerja sebagai suatu sistem, kemudian menjelaskan keterbatasan sistem manajemen kinerja, kemudian menjelaskan alasan dibutuhkannya sistem baru bagi manajemen kinerja organisasi baru, kemudian menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap manajemen kinerja, serta menjelaskan isu-isu yang terkait dengan sistem manajemen kinerja. Ya. Pertanyaan kritis pada sesi pertama ini adalah apakah pekerjaan kita atau Bapak Ibu nanti saat bekerja perlu untuk dinilai secara terstruktur dan sistematis atau spontanitas. Jadi yang pertama by design, yang kedua spontanitas berdasarkan hasil penilaian langsung di lapangan. Dua hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari ya. Akan tetapi hal ini tentu akan sedikit sulit bila Bapak Ibu belum memiliki pengalaman terkait pekerjaan. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang sudah bekerja tentu sudah mengalami hal-hal yang namanya manajemen kinerja ini. Jadi manajemen kinerja ini bukan hanya tentang penilaian kinerja saja. Jadi ingat ya, manajemen kinerja bukan hanya tentang penilaian kinerja saja, tapi penilaian kinerja adalah bagian dari manajemen kinerja itu sendiri. Jadi pertanyaan yang di awal, pentingkah pekerjaan kita dinilai secara sistematis by design atau spontanitas? Itu merupakan bagian dari manajemen kinerja. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, pada akhirnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang ideal. Misalnya, bila dalam suatu organisasi rekrutmennya tidak berjalan dengan baik, maka akan memastikan pegawai-pegawai yang masuk akan tidak sesuai dengan kriteria atau analisis jabatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan dalam bekerja. Ada yang perform, ada yang tidak perform. Nah, yang jadi masalah adalah saat yang perform dan tidak perform ini adalah memiliki dalam struktur itu struktur yang sama. Akan tetapi beban kerja yang dilakukan itu berbeda, sedangkan nanti kompensasi yang diperoleh tetap sama. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan dalam bekerja. Meskipun tentu saja dalam berbagai organisasi mempunyai masing-masing keunikannya tersendiri. Misalnya ada yang memang
toleran terhadap hal-hal tersebut karena memang akhirnya banyak maklum, dan biasanya hal-hal yang banyak maklum ini adalah organisasi-organisasi pemerintahan atau organisasi-organisasi plat merah biasanya. Akan tetapi bila di swasta dia akan lebih ketat lagi dalam penilaian ini karena akhirnya berbasis kinerja dan juga berbasis hasil yang diperoleh dalam pekerjaannya. Tentu saja akhirnya kepada profit profit ataupun benefit ataupun outcome dari hasil pekerjaannya. Nah, hal ini menimbulkan dua kubu yang berbeda. Ada yang harus straight, ada yang tadi penilaian berdasarkan subjektivitas dari pimpinan dan juga spontanitas itu. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi ini tergantung dari situasi yang terjadi di saat itu. Misalnya begini, apabila yang menggunakan subjektivitas pimpinan, tentu saja itu akan memperoleh kendali penuh dari pimpinan yang juga akan menjalankan perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan yang tadi yang menggunakan penilaian by design atau sistem yang kinerja yang baik, ini juga secara fakta ada hal-hal yang akhirnya menjadi hanya rutinitas saja saat apabila fungsi manajemen pengawasannya itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi akhirnya dua hal ini adalah ada plus minusnya. Jadi sesungguhnya apabila digabungkan itu akan menjadi lebih baik karena saat manajemen perlu mengukur, menilai, tentu perlu alat ukur yang sesuai, perlu sistem yang sesuai, perlu adil berdasarkan penilaian angka, tidak hanya berdasarkan like atau dislike saja. Akan tetapi ini juga perlu kontrol dari pimpinan yang bisa langsung melihat di lapangan bagaimana kenyataannya. Bisa jadi karena dengan adanya manajemen kinerja dengan berbagai macam alat-alat penilaiannya ataupun instrumen-instrumen itu menjadi hanya rutinitas saja, tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Dan itu banyak terjadi. Sehingga akhirnya tujuan dari manajemen kinerja yang ingin memperoleh terutama tentang keadilan, kemudian beban kerja yang seimbang, kemudian menghindari subjektivitas, itu akhirnya menjadi kabur kembali ininya karena tidak ada pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi karena ada instrumen yang dilakukan jelas, maka apabila manajemen kinerja yang menerapkan hal tersebut di sebuah organisasi punya lebih banyak bukti, karena ini kan yang diperlukan ya, bukti tertulis, artefak-artefak yang merupakan nanti digunakan apabila dilakukan penilaian secara objektif, kan begitu ya. Nah, jadi inilah nanti Bapak Ibu pentingnya dalam manajemen itu ada tentang kepemimpinan. Kenapa akhirnya di manajemen, prodi manajemen juga mempelajari tentang kepemimpinan, karena ada seninya di sana. Seni dalam mengelola organisasi, terutama mengelola manusianya. Manusia itu banyak sifatnya. Di setiap tempat banyak tipikal-tipikalnya. Jadi hal-hal ini perlu dipelajari sehingga tujuan-tujuan organisasi tentu saja yang menguntungkan bisa diperoleh secara optimal.
Tentu saja tidak mengesampingkan sisi-sisi kemanusiaan bila kita di sini, dan juga aspek-aspek sosial lainnya, sehingga seimbang antara hati, pikiran, dan juga badan kita ini. Itu nanti konsep tentang manusia. Kalau di mata kuliah tentang pengembangan SDM tentu akan dipelajari lebih lanjut ya. Sekali lagi saya ingatkan, dalam mengisikan diskusi mohon tetap mencantumkan sumbernya. Banyak sedikitnya tulisan Bapak Ibu itu akan berpengaruh karena ini kan online ya, daring. Jadi kalau sedikit ya masa kan gitu ya, dan banyak pun harus tetap dalam konteks yang sesuai sehingga nilai Bapak Ibu bisa maksimal. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk plagiat atau mencontek ataupun mengcopy paste dari rekannya yang lain. Gunakan kata-kata sendiri, berikan contoh-contoh yang konkret, tuliskan sumber bacaannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.